Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wabarakatuh. Sahabat santri, ini saya sambil nunggu anak saya masih ngaji. Saya antarkan ngaji, biasanya ngajinya hanya 1 jam sampai nanti jam 9. Ini masih jam setengah 8. Saya ngaji anak saya di Pondok Pesantren Minhajul Tulab 32 Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Nah, kenapa saya buat video ini? Karena tadi saya buka di sebuah media sosial di Facebook, saya membaca dan kemungkinan ini yang buat status di salah satu grup yaitu orang Wahabi. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia sangat membenci sekali dengan kegiatan Nahdlatul Ulama, terutama yaitu kegiatan yasinan ataupun tahlilan. Dia membuat status ataupun sebuah statement yang sangat menggelitik sekali. Ini entah karena kebodohan dia atau karena kekhilafan dia. Saya juga nggak mengatakan secara mutlak dia bodoh, karena mungkin dia tidak mau mengikutinya. Kemudian karena kebencian dia, mungkin dia membuat status seperti ini. Dia membuat statement bahwa orang yang tahlilan itu orang yang suka memakan harta anak yatim yang baru saja ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian dia mengadakan pesta makan-makan yang berkedok tahlilan ataupun berkedok dengan ungkapan yang biasanya disebut dengan kirim doa. Nah, ini merupakan statement yang sangat ngawur kalau saya bilang. Statement yang sangat ngawur. Ini dia membangun paradigma bagi orang yang membaca di grup itu bahwasanya tahlilan itu adalah acara pesta makan-makan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, acara tahlilan itu yang mengikutinya adalah orang yang suka memakan harta anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan statement yang sangat ngawur sekali. Karena yang pertama, yang jelas tentunya dia membuat statement ini karena dia sendiri tentunya tidak mau mengikuti acara itu, dan dia juga tidak mau mencari informasi bagaimana sebenarnya acara itu ataupun kaifiyah tata cara melakukan acara tersebut. Nah, ini saya jawab yang pertama, yaitu statement tentang yang sangat ini mengecewakan sekali kalau dia memang beragama Islam. Kemudian statement ini sangat ya sebuah penistaan lah kalau saya bilang ini. Kalau dibilang orang yang suka tahlilan itu memakan harta anak yatim. Nah, di masyarakat kita umumnya ketika ada orang meninggal, itu orang yang bertakziah memberikan sumbangan, baik itu berupa makanan pokok, berupa sembako, ataupun berupa uang yang biasanya di depan rumah sudah ditaruh sebuah baskom ataupun tempat yang biasanya itu tempat untuk meletakkan amplop yang berisi sumbangan dari sanak famili, kerabat, tetangga yang datang bertakziah. Dan itu jumlahnya nggak sedikit, itu sangat banyak. Nah, biasanya dari jumlah yang terkumpul itu yang digunakan untuk mengadakan acara doa bersama setelahnya dari malam pertama sampai dengan malam ketujuh. Itu biasanya dana itu, dan tidak mengambil dana ataupun mengambil harta anak yatim. Itu sama sekali salah pernyataan seperti itu, karena yang dipakai tentunya itu. Dan kemungkinan orang yang melakukan yasinan, melakukan tahlilan itu, sahibul baitnya itu pun juga memang sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, dan itu sudah berlaku di lingkungan. Makanya ketika orang bertakziah memberikan sumbangan, ya memang digunakan untuk seperti itu. Apa salahnya? Kemudian mereka berniat untuk bersedekah. Jadi dana yang dia peroleh dari dana pentakziah kali digunakan untuk doa bersama, kemudian memberikan jamuan, dan itu pun tidak memberikan paksaan, tidak
melakukan sebuah paksaan. Jadi mau memberikan bebas enggak juga enggak apa-apa, ataupun biasanya diberikan air putih pun sudah senang. Karena niat yang pertama orang yang datang tahlilan itu tentunya dia untuk mendoakan yang pertama, dan yang kedua untuk menghibur. Itu loh. Karena dia baru saja ditinggalkan sanak famili, keluarga ataupun orang tua yang telah meninggal. Nah, orang-orang itu datang ke rumah itu, daripada datang duduk kemudian hanya ngobrol yang nggak karuan, makanya diadakan acara tahlilan, diadakan ngaji, baca yasin, mendoakan. Itu kan lebih bagus dan lebih menghibur. Dan di situ dia juga kesedihannya berangsur-angsur cepat pulih dari tertinggal ataupun ditinggal meninggal sanak famili, keluarga, orang tua. Karena ada masyarakat yang datang menghibur sambil mendoakan yang baik-baik tentunya, agar orang itu juga selamat dunia, selamat akhirat. Untuk keluarganya, untuk yang meninggal itu juga diberikan keringanan siksa kuburnya, ataupun diberikan ampunan dan kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu tidak murni melakukan atau memakan harta anak yatim. Itu salah statement seperti itu. Dan kemudian tentang makan-makan, ini yang sangat menggelitik sekali. Orang tahlilan itu bukan urusan makan-makan. Itu sebuah penghormatan yang diberikan tuan rumah kepada yang datang melayat ataupun menghibur. Kalaupun tidak diberi itu juga tidak apa-apa, gitu loh. Banyak yang terjadi seperti itu, salah pemahaman makan-makan. Nah, kalaupun acara tahlilannya itu yang disalahkan yang mana? Di dalam tahlilan itu tentu pertama baca Quran. Masa baca Quran salah? Masa baca Quran berjamaah salah? Baca Yasin salah? Nggak mungkin. Kemudian zikir, istighfar, salawat, kemudian membaca la ilaha illallah yang terakhir, kemudian berdoa. Mana ada yang salah? Nggak ada yang salah. Ini statement-statement dari orang-orang Wahabi ini memang sangat menggelitik. Kemudian dia menggiring opini masyarakat awam yang melihat itu seolah-olah oh iya benar ya, ternyata orang tahlilan itu memang seenaknya sendiri, dia memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Padahal ini tidak, tentunya tidak. Bagi yang sudah mengerti ini jangan takut lah, kita jangan takut untuk membantah statement mereka yang seperti itu. Kita harus berani menjawab karena statement mereka sangatlah salah. Ini statement yang sangat menyesatkan sekali. Kalau memang diikuti orang banyak itu sangat menyesatkan sekali. Memakan harta anak yatim tentu tidak. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah sumbangan dari warga, masyarakat, lingkungan, kerabat, tetangga, sanak famili, karena ada kedugaan mereka membawa sesuatu, baik itu makanan pokok, baik itu uang tunai, kemudian diberikan kepada pihak keluarga untuk meringankan. Nah, itu tentunya seperti itu. Itu umum berlaku di masyarakat. Ya entah kalau mereka memang nggak mau layat, kemudian nggak tahu seperti itu, yang nggak tahu, ataupun mereka layat hanya datang tok tidak memberikan sumbangan, yang nggak tahu. Yang tentunya acara tahlilan ini sangat baik dan kalau bisa tetap dilakukan. Banyak orang yang membid'ahkan, tapi ahlu sunnah tetap melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.